Bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, pada kesempatan spesial kali ini saya tidak sendiri tapi sudah ditemani 4 orang sekaligus analis dari PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Saya perkenalkan satu persatu ya. Di sisi saya sudah ada Mas Oki, kemudian ada Mas Ali, ada Bang Jo dan Pak Niko. Nah, di kesempatan yang spesial ini kita juga akan membuat video yang tentunya spesial, yaitu Market Outlook 2022 dengan judul Challenging Recovery in Uncertainty. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Nah, bosku, membahas mengenai Market Outlook 2022 pastinya tidak afdol kalau kita tidak membahas kondisi di tahun 2021. Nah, Mas Oki, Mas Ali, Bang Jo, dan Pak Niko, gimana sih keadaan secara global di tahun 2021 ini nih? Baik, Sisil. Jadi memang kalau kita lihat nih, Sisil, saat ini tahun ini menjadi salah satu tahun yang sebetulnya penuh dengan harapan akan pemulihan ekonomi, Sisil. Iya, betul. Kami cukup bersyukur sebetulnya. Satu, Amerika pulih. Kedua, Eropa pun juga pulih. Betul. China pun juga pulih. Nah, tentu ini menjadi salah satu lokomotif akan pemulihan ekonomi dunia. Nah, kami cukup bersyukur sebetulnya karena hampir semua negara-negara yang besar itu pulih, sehingga kita bisa ikut kawanannya. Nah, kami melihat bahwa cukup banyak sebetulnya faktor-faktor penentunya, tapi kami melihat satu, vaksinasi. Ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa ekonomi bisa pulih. Mulai dari distribusinya, vaksinasinya, penetrasinya, ini menjadi salah satu kunci keberhasilan ekonomi di tahun 2021, Sisil. Betul. Nah, Sisil, yang kedua adalah ketika kita membahas mengenai tingkat suku bunga. Tidak hanya The Fed, ECB, Bank of Jepang, tapi hampir semua bank sentral di seluruh dunia itu menurunkan tingkat suku bunganya. Untuk apa? Untuk menstimulus perekonomiannya. Nah, tentu ini menjadi salah satu juga perhatian bahwa ternyata antara kebijakan moneter dan fiskal bersatu padu untuk mendorong pemulihan ekonomi terjadi. Nah, yang ketiga mengenai inflasi. Nah, memang kalau kita lihat ya, Sisil, bahwa inflasi US itu ternyata di luar dari ekspektasi kita, yang dimana ternyata tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, dimana menyentuh 6,4%. Dan bukan hanya US saja, Sisil, tapi Eropa pun juga demikian. Nah, kami sebetulnya cukup cemas terkait dengan inflasi yang begitu tinggi sehingga berpotensi nih menaikkan tingkat suku bunga khususnya bagi The Fed. Tapi kami meyakini gitu ya, Sisil, bahwa inflasi ini menjadi sebuah tanda yang baik bahwa aktivitas ekonomi itu kembali pulih. Nah, berarti nih kalau dari penjelasan Pak Niko, proses pemulihan itu sudah terjadi secara global ya Pak Niko ya? Sudah terjadi, Sisil, tapi sayangnya tidak merata. Antara yang negara maju dengan yang berkembang, ini terjadi kesenjangan. Nah, ini yang semestinya kita harus berusaha sebetulnya bagaimana caranya supaya pemulihan itu kian merata. Karena kalau kita lihat, Sisil, jangan sampai nantinya ketimpangan ini berlanjut hingga 2022 mendatang. Gitu. Jadi ada satu yang sudah pulih, ada Betul. satu yang belum gitu ya. Betul, Sis. Nah, bosku, kalau kita sudah membahas mengenai global, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak membahas mengenai yang domestik nih. Nah, dari siapa nih yang mau memaparkan untuk yang domestik? Oke, baik. Tadi sebelumnya sudah disampaikan sama Pak Niko di mana telah terjadinya proses pemulihan secara global. Artinya ini menunjukkan bahwa ini suatu trigger atau suatu momentum bahwa di 2021 itu merupakan momentum kita untuk bangkit dari bangkitnya ekonomi dari pandemi. Walaupun dengan catatan kita belum bisa bangkit ekonominya seperti sebelum terjadinya pandemi, kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 2021 di mana kita periode awal kuartal pertama kita masih pertumbuhan minus gitu kan, tetapi
dengan tadinya ada pemaparan dari Pak Niko tentang ekonomi global, secara tidak langsung memberikan dampak ke kita. Akibatnya kita juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan pada kuartal kedua sebesar cukup naik 7%. Artinya ini juga memang suatu momentum yang harus kita ambil, kita pertahankan. Tetapi pada saat kita mau bertumbuh lagi, ada aja lagi kan gitu kan, terjadinya varian Delta, itu kan gelombang kedua kita. Betul. Nah, tetapi kita apresiatlah terhadap pemerintah, komitmen pemerintah, meskipun gelombang kedua memang lebih dahsyat, parah gitu kan. Kita juga tahu bagaimana tenaga kesehatan juga mengalami kewalahan, rumah sakit juga mengalami kewalahan. Tetapi kita ya tetap bersyukur peran dari pemerintah mendukung untuk menjaganya ketahanan kesehatan dan ekonomi. Artinya pemerintah pada saat itu juga tetap menyeimbangkan balance yang antara kesehatan dengan ekonomi gitu. Nah, akhirnya kita juga ekonomi kita juga membaik. Walaupun tumbuh tapi lambat, ya kan? Tumbuh tapi melambat, hanya sekitar 3%. Nah, disinilah ya kita perlu juga untuk menjaga agar kelak ke depannya kita juga harus memperhatikan beberapa protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Betul. Kesadaran masyarakat kita juga harus tinggi, benar gitu kan. Jadi semuanya lagi kembali ke masyarakat. Pemerintah menganjurkan, mengingatkan, kalau kitanya abai, bandel gitu. Bisa dikatakan seperti itu ya, itu bisa akan berdampak kepada berdampak pada kesehatan yang mungkin target harapannya tidak tercapai. Apalagi yang pemerintah sudah sangat melaksanakan program vaksinisasi, ya kan? Dari 208 juta penduduk, Pak Niko, kita sudah melaksanakan ada 62%, sekitar 62% itu sudah terlaksana vaksinisasi 1, ya kan? Terus 40-an% sudah mendapatkan vaksin kedua, sedangkan untuk vaksin ketiga boosternya ya itu sudah sekitar 1,1 artinya 1,1 juta, artinya itu 0, sekian ya 0, sekian 4% ya. Artinya ini pemerintah memang serius gitu, pemerintah serius. Tadi Pak Niko di awal menyampaikan vaksin gitu kan. Ya memang vaksin untuk saat ini kuncinya dengan vaksin, itu kuncinya vaksin. Nah, kalau dari pemaparan Bang Jo sendiri, kita secara domestik juga sudah mengalami pertumbuhan ya Bang Jo, walaupun tidak secepat sebelum masa pandemi ini. Tentunya pertumbuhan itu tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor yang ada di dalam negeri. Nah, bagaimana sih pandangan kita untuk sektor-sektor dalam negeri ini sendiri nih pertumbuhannya? Oke, dari pilar Mas Invest Indo Sekuritas, kita sebenarnya melihat adanya pemulihan sektoral yang cukup terintegrasi nih. Dari sektor A, sektor B, sektor C. Di mana saat ini pemulihan sektor manufaktur ini tercatat cukup ekspansif ya. Di Oktober 2021 dan memberikan satu kondisi usaha yang terus membaik hingga kuartal 3 di 2021. Dan diharapkan di kuartal 4 juga adanya perbaikan, Sil. Terlebih saat ini stimulus fiskal dan stimulus moneter ini mendorong para industri ini untuk dapat bertumbuh dan terakselerasi dari pemulihan. Berdasarkan dari data ini Kementerian Keuangan, sepanjang 2021 hingga Oktober 2021 ini saat ini realisasi dari anggaran PEN ini sudah tercatat 58,3% dari pagu anggaran tahun 2021. Dan ini tentunya menjadi satu harapan terkait di kuartal 4, di mana realisasi anggaran itu diharapkan mendekati 100%, 80-90% lah, kurang lebih ya, 80-90% itu sebenarnya sudah cukup baik, sehingga ini dapat mendorong aktivitas ekonomi di akhir tahun ini menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2020. Nah, saat ini rendahnya dari suku bunga acuan ini di sepanjang tahun 2021 dinilai memiliki satu peran yang penting terkait pemulihan ekonomi dari dalam negeri sendiri, di mana biaya pinjaman yang rendah dinilai dapat memberikan satu dorongan terkait perusahaan-perusahaan untuk dapat berekspansi dan juga masyarakat untuk dapat mengkonsumsi. Hal tersebut menjadi satu trigger di mana insentif pajak
pada kendaraan bermotor dan properti berdampak pada naiknya konsumsi untuk tahun 2021 dan diharapkan akan berlanjut pada 2022. Baik nih Mas Oki, berarti dengan pemberian dari pemerintah itu melalui pen, stimulus, dan kemudian ada relaksasi, ini membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dari sektor-sektor itu sendiri ya? Ya, tentunya beberapa sektor itu cukup terdorong ya. Salah satunya properti, di mana PPN 100% untuk properti itu memberikan satu dampak pada naiknya revenue dari perusahaan sendiri. Ini sudah cukup tercermin pada kinerja dari emiten properti sendiri. Dan satu lagi nih, sebenarnya sih stimulus ini diharapkan juga dapat berdampak pada tahun 2022. Walaupun kami melihat sendiri kemungkinan pertumbuhannya tidak lebih besar dari 2021, namun ada pertumbuhan di 2022. Nah, satu lagi, sebenarnya saat ini digitalisasi yang menjadi satu kunci, dan ini dapat mempertahankan konsumen di era perkembangan dari teknologi sendiri, di mana saat ini perilakunya sudah berubah nih. Dari sebelumnya masyarakat lebih fokus ke offline, sekarang ke online. Nah, ini juga menjadi satu trigger terkait pertumbuhan dari industri-industri telekomunikasi, baik pada jasa telekomunikasi, penyedia jasanya maupun menara. Sehingga ini menjadi satu harapan pertumbuhan yang akan lebih stabil di tahun-tahun ke depannya. Berdasarkan data dari Internet World Stats, pengguna internet di Indonesia ini mencapai 212,35 juta jiwa, dan ini terbesar ya di Asia. Tentunya ini menjadi satu kekuatan dong bagi Indonesia sendiri, di mana kita nih memiliki satu sumber daya yang cukup kuat untuk dapat menopang pertumbuhan ke depan. Dan ini didukung oleh populasi kita yang juga cukup tinggi, di mana jumlah pengguna internet di Asia tersebut telah mencapai 53,4% dari total pengguna internet di dunia, sebanyak 5,17 miliar jiwa. Nah, kalau kita membahas mengenai kinerja sektor nih, pastinya tidak terlepas dari kinerja ekspor dalam negeri nih. Nah, gimana sih pandangan Pilar Mas sendiri mengenai harga komoditas nih? Oke, terima kasih Mbak Sisil. Jadi kalau untuk komoditas sendiri, seperti yang kita lihat datanya ya, menjelang penutupan akhir tahun 2021 ini, komoditas kita terus mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan komoditas sendiri seiring dengan pelonggaran aktivitas di beberapa negara seperti itu ya. Dan tentunya hal itu menunjang ekspor dari Indonesia sendiri dan terus melanjutkan tren positifnya hingga Oktober 2021 seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa sentimen nih Mbak Sisil yang mempengaruhi pertumbuhan komoditas sendiri. Yang pertama itu ada yang ingin saya paparkan, yaitu ada komoditas sawit ya. Jadi dari komoditas sawit sendiri ini ada sentimen dari pemerintah, kebijakan pemerintah sendiri itu dia itu akan fokus nih di tahun 2022 untuk mendukung industri hilirisasi dari sawit sendiri. Dan pemerintah itu kabarnya akan menargetkan pada tahun 2045 Indonesia sendiri menjadi pusat produksi turunan dari kelapa sawit dan menguasai pangsa pasar global sebesar 55%. Dan tentunya untuk mendukung kebijakan itu, pemerintah itu menetapkan pajak progresif terkait kelapa sawit, seperti itu Mas Sisil. Nah, selanjutnya ada dari batu bara ya Mas Sisil ya. Kalau kita lihat batu bara dari Indonesia, ini juga komoditasnya harganya mengalami pertumbuhan Mas Sisil. Nah, pertumbuhan batu bara tersendiri ini juga didukung oleh adanya produksi batu baja yang terus mengalami peningkatan di China sendiri seperti itu. Karena kan China itu kan mitra dagang kita ya untuk batu bara sendiri, dan itu juga memberikan stimulus terhadap konsumsi batu bara kita, seperti itu. Kemudian juga proyek smelter ya yang untuk mendukung stimulus industri hilirisasi batu bara sendiri, yaitu gasifikasi, tentunya juga mendorong prospek pertumbuhan kinerja batu bara tersendiri di tahun 2022. Nah, adapun proyeksi yang diberikan oleh ESDM ya, di mana di tahun 2050 ya, itu cadangan batu bara kita itu kebutuhannya itu diproyeksikan oleh ESDM sebesar 415 juta ton. Nah, sedangkan cadangan yang kita miliki sebesar 34 miliar. Sekarang ini tentunya itu cadangan yang sangat banyak ya. 34 miliar ton, dan itu juga menempati posisi cadangan terbesar di 5 di dunia seperti itu. Luar biasa 5. Oke, baik Mbak Sil. Selanjutnya ini ada dari kebijakan dari komoditas nikel yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu memutuskan untuk menutup ekspor nikel dengan kadar yang rendah, yaitu dengan kadar 30-40%. Tujuannya apa? Tujuannya memang pemerintah itu untuk melindungi cadangan nikel kita seperti itu, dan juga meningkatkan nilai tambah dari komoditas nikel sendiri. Seiring dengan kebijakan itu juga pemerintah menargetkan akan membangun 98 pabrik ya, pabrik olahan nikel
dan akan rampung di tahun 2025 seperti itu. Mas Ali, kalau nggak salah dengar di berita itu ada ini, kita baru meresmikan pembangunan untuk pabrik baterai, betul nggak Mas Ali? Oh iya betul itu. Nah itulah salah satu pengembangan tentang industri hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah. Dan tentunya pemerintah juga memberikan stimulus untuk memberikan insentif pajak untuk para pelaku usaha yang memproduksi nikel dengan kadar tinggi seperti itu. Oke. Kalau tadi kita sudah melakukan pembahasan mengenai yang 2021, nah sekarang pastinya kepengen tahu nih 2022 gimana sih? Apakah lebih cerah atau gimana gitu? Karena pandeminya nih kayaknya masih nih berlanjut nih. Betul Sisil. Tentu kita sangat berharap bahwa pemulihannya itu lebih banyak harapannya, lebih banyak sumringahnya pastinya. Karena kalau kita lihat sendiri Sisil, IMF itu memprediksikan bahwa ekonomi dunia tahun ini tumbuh di angka 5,9%, tapi akan melambat pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,9%. Nah, tidak secepat ini ya? Betul tidak Sisil, betul. Nah, pun juga kalau kita lihat sebetulnya ekonomi khususnya bagi negara maju itu akan tumbuh dari yang kalau kita lihat sebelumnya minus 4,5% pada tahun 2020 lalu akan tumbuh nih tahun ini menjadi 5,2%, tapi lagi-lagi akan melambat hingga 4,5% pada tahun 2022 mendatang. Nah, itu tadi khusus untuk negara maju. Bagaimana kalau kita lihat khususnya untuk terkait dengan negara berkembang? IMF juga melihat ada potensi kenaikan kembali yang sebelumnya minus 2,1% pada tahun 2020 akan mengalami kenaikan hingga 6,4% pada tahun ini gitu ya. Tapi lagi-lagi akan melambat hingga ke 5,1% pada tahun 2022 mendatang. So far kami melihat semua di sini bahwa masih besar tingkat ketidakpastiannya. Namun demikian kami berharap bahwa bangsa ini kita bisa pulih dan cukup lebih dari kuat untuk bertahan menghadapi ketidakpastian Sisil. Nah, kalau tadi Pak Niko sudah menyinggung nih mengenai global untuk di tahun depan nih. Nah, ada sedikit juga tadi singgungan kata-kata bahwa semoga nih bangsa kita nih kuat nih pertumbuhannya nih, mudah-mudahan. Nah, sebenarnya gimana sih Bang Jo untuk domestik kali ini tuh gimana gitu untuk tahun depan tuh akan ada pertumbuhan kah gitu? Kita berdiri harus optimis. Yes, optimis ya, betul. Tadi Pak Niko sudah menyampaikan beberapa dari sumber IMF, pertumbuhan ekonomi gitu kan, baik negara maju, negara berkembang. Semuanya itu juga pasti akan memberikan kontribusi ke Indonesia juga, gitu ya. kan. Dan kita harus optimis. Nah, sebagai catatan, kalau IMF tadi secara ekonomi global dunia, nah IMF juga memberikan prediksi untuk pertumbuhan ekonomi kita, gitu kan, di mana di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita itu akan meningkat sekitar 5,9%, dibanding lebih tinggi dari ekonomi diprediksi ekonomi kita di 2021 itu sekitar 3,2%. Oke. Ya, artinya ini apa? Artinya optimis yang ada bahwa Indonesia akan ada progres lah perbaikan ekonominya, dan ini juga tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Yang tadi kita lihat apa yang sudah dilakukan tahun 2021 pasti tidak terlepas juga akan didukung, akan menjadi kelanjutan, proses kelanjutan untuk di 2022. Nah, dalam APBN kita sendiri itu juga sama seperti kita judulnya kan. Jadi recovery, jadi tetap ada komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kondisi kesehatan dan kondisi ekonomi. Itu yang memang dijaga sama pemerintah. Nah, di APBN pun artinya tidak jauh dengan prediksi yang dikeluarkan IMF. Di APBN pun kita ditargetkan di sekitar 5-5,5%. Dan sementara inflasi kita akan coba tumbuh di atas 3% kan gitu kan. Dan terus surat utang 10 tahun itu akan di sekitar 6,32%. Nah, itu asumsi-asumsi yang 6,82. 6,82. Nggak apa-apa. Sekitar aja turan ya ngomongin persennya. Pemerintah juga dalam APBN mengasumsikan bahwa pertumbuhan inflasi itu akan ada di sekitar 3%-an. Lalu juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu sekitar 14.350
rupiah Rupiah. gitu kan. Dan tingkat suku bunga surat utang negara 10 tahun itu ada di sekitar 6,82%. Nah, artinya ini semua bahwa Indonesia tetap optimis. Indonesia pasti akan bisa setidaknya akan kembali recovery ekonomi kita. Namun Ya. ada catatan lagi nih di bawahnya. Namun semua ini di tengah ketidakpastian akan krisis kesehatan yang masih membayangi kita. Asumsi ini juga asumsi yang memang keyakinan pemerintah dalam pertumbuhan ekonominya tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Betul. Artinya ekonomi ini akan tumbuh, mungkin agak bergeser nih teman-teman, yang kita fokus ekspor misalnya, tapi ekspornya ini malah ekspor main di domestik. Ekspor ini yang memainkan domestik itu diduga akan memberikan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Jadi bukan selain ekspor keluar, cuma ya kita pakai istilah perdagangan dalam negeri, tapi itu ekspor domestik kita antar domestik ya, itu yang akan memberi kontribusi ekonomi kita. Siap. Jadi ini Mbak Sisil, kalau tadi kita ngelihat secara dari pemerintah, terus dari lembaga dunia IMF, lalu dari mana sih Pak, kalau dari sudut sisi pandang dari Pilarmas sendiri? Ya. Nah, Pilarmas sendiri itu juga mentargetkan pertumbuhan ekonomi hampir sama dengan beberapa lembaga dunia dan juga pemerintah. Itu kita juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di sekitar 5,3% sampai dengan 5,6%. Dan inflasi kita berada di sekitar 3%-an juga kita diprediksi tahun 2022. Lalu suku bunga ini kita memperkirakan sampai 3,5% sampai 4%. Betul. Itu Berarti ya ada kenaikan 2 kali. Nah, Dua kali, kemungkinan betul. diprediksi akan kenaikan dua kali sepanjang tahun 2022. Namun kita juga akan melihat nih perkembangan dari The Fed. Nah, itulah perkembangan The Fed yang kan lagi memunculkan suatu intriknya gitu kan. Dan The Saling Fed juga berkesinambungan jadinya berkesinambungan. ya. Jadi apa yang dilakukan The Fed ya semoga The Fed adanya sikap komunikasi antar bank sentral, Betul. kebijakan The Fed yang terkait dengan stimulusnya yang kabarnya akan mengurangi stimulusnya, ada kebijakan moneter tapering. Semoga ya Bank Indonesia sudah siap menghadapi seperti itu. Ya. Gitu. Nah, itu sih kalau pandangan dari Pilarmas, view-nya ekonomi di tahun 2022. Kita sudah melakukan pembahasan nih mengenai ekonomi global, ekonomi domestik, kemudian tadi juga sudah disinggung untuk sektoral dan juga untuk komoditas. Nah, sekarang untuk outlook Pilarmas sendiri nih, untuk pasar modal atau IHSG dan pasar obligasi untuk tahun depan nih gimana nih? Jadi Sisil, sebelumnya kami cukup senang nih Sisil. Kenapa? Karena pada akhirnya Pilarmas target 2021 terpenuhi, yaitu berada di 6480. Luar Ini biasa. betul Sisil. Dan ini menjadi salah satu bekal yang baik bagi Pilarmas untuk membuat outlook untuk tahun 2022 mendatang. Nah, outlooknya kami melihat, kami yakin indeks berpotensi menuju ke 7380 dengan pertumbuhan EPS itu di 9,05 year on year. Nah, dan diperdagangkan pada PI 18,51 kali. Nah, saat ini kami melihat, kami yakin gitu ya, bahwa optimis tapi harus realistis. Kenapa? Betul. Karena masih banyak ketidakpastian yang berada di pasar. Salah satunya varian-varian baru yang mungkin muncul gitu ya, yang amit-amit mungkin belum ada vaksinnya. Iya. Jauh-jauh deh. Nah, maka dari itu kami sangat yakin bahwa kunci sukses perekonomian kita di tahun depan adalah satu, vaksinasi. Gitu ya, Oki, Ali sama Bang Johan ya. Itu satu adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi ini kami selalu sampaikan, nggak pernah capek, bahwa ini adalah kunci sukses ekonomi, kunci sukses juga bagi kesehatan. Nah, yang kedua, kami melihat juga pemulihan kinerja manufaktur pada tahun 2022 mendatang dinilai dapat mendorong nih sisi pertumbuhan kredit serta membaiknya kualitas dari kredit. Nah, kami melihat so far cukup banyak faktor-faktor pendukungnya, apalagi dengan dukungan membaiknya ekonomi global. Sehingga sedikit banyak tentu ekonomi kita akan terkator untuk bisa terbang lebih tinggi, loncat lebih tinggi. Naik.
Nah, Sisil, satu lagi yang paling penting yang tentu harapan kami adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa tetap berjalan. Meskipun tentu ada polemik yang terjadi, tentu harapannya semua bisa dimenangkan. Win-win solution. Karena kami sangat meyakini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menjadi salah satu booster nih bagi perekonomian Indonesia di tahun 2022 mendatang. Oke, Sil. Jadi ada beberapa hal yang dapat menopang pergerakan IHSG khususnya di tahun 2022. Yang pertama adalah potensi kenaikan dari harga CPO di semester 1 2022 yang dinilai seiring dengan naiknya permintaan. Saat ini sih sebenarnya terdapat satu permasalahan di mana produksi dunia saat ini agak terhambat nih di bulan di Malaysia dan juga di Indonesia, sehingga menjadi satu dampak pada kenaikan dari harga CPO di mana saat ini permintaan ini juga cukup tinggi dan persaingan antara minyak nabati saat ini juga cukup ketat di mana CPO saat ini masih menjadi satu primadona untuk sawit sendiri. Nah, ini menjadi satu katalis positif terkait kontribusi dari raihan ekspor di mana saat ini kontribusi dari sektor dari plantation sendiri atau CPO sendiri itu masih cukup besar terhadap kinerja dari ekspor Indonesia untuk tahun depan. Selain itu, reformasi perpajakan dan Undang-Undang Cipta Kerja itu diharapkan juga dapat membantu meningkatkan daya saing. Sehingga ini menjadi satu trigger di mana komitmen tersebut dari upaya pemerintah untuk memperbaiki birokrasi dari reformasi tersebut itu dapat memberikan satu daya tarik terhadap investor asing untuk mau berinvestasi di Indonesia, sehingga ini meningkatkan ease of doing business untuk Indonesia sendiri sehingga lebih baik ke depannya. Berarti untuk dari Pilar Mas sendiri untuk IHSG di tahun depan ini masih optimis tapi tetap harus realistis ya Bosku. Nah, kira-kira nih ada saham-saham pilihan yang menjadi primadona nggak nih untuk tahun depan? Kalau dari Pilar Mas sendiri nih melihatnya seperti apa nih? Baik Mas Sisil, jadi dari Pilar Mas sendiri sudah merangkum saham-saham yang menarik untuk tahun depan ya berdasarkan sektor yang kami pilih. Dari 11 sektor di Bursa Efek Indonesia, kami melihat ada 6 sektor potensial di tahun depan, yaitu di sektor finance dengan saham pilihan yang kami berikan yaitu BBCA dan BMRI. Selanjutnya yang kedua ada basic material dengan saham SMGR, dan yang ketiga ada sektor consumer non cyclical ada ICBP, AALI, dan juga yang keempat ada consumer cyclical dengan saham pilihan kami yaitu SMA. Selanjutnya di urutan kelima ada sektor infrastruktur dengan saham pilihan kami yaitu TLKM, Tebik, dan JSMR. Dan selanjutnya di urutan keenam ada sektor teknologi yang kami lihat cukup potensial yaitu saham EMTK. Seperti itu Mbak Sisil. Baik, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini udah ada stock pick-nya nih, udah ada IHSG-nya. Nah, kalau misalnya obligasi sendiri bagaimana sih menurut Pilar Mas nih untuk tahun depan? Baik Sisil, tahun depan ini tahun yang mungkin akan cukup berat bagi pasar obligasi. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat taper tantrum itu berpotensi untuk usai lebih awal. Dan tidak menutup kemungkinan juga nih Sisil, The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga. Dan apabila hal itu terjadi, maka tingkat suku bunga Bank Indonesia pun mau tidak mau juga akan mengalami kenaikan. Kami melihat ada potensi yang cukup besar bagi tingkat suku bunga kita untuk naik 1 hingga 2 kali pada tahun depan. Sehingga kami melihat nih Sisil, ada potensi yang cukup besar untuk yield baik yang 5 tahun, 10, 15, 20 tahun itu untuk mengalami kenaikan. Nah, kita ulas satu-satu. Untuk yang yield dari yang 5 years dulu itu berpotensi mengalami kenaikan hingga 5,15% hingga 5,4%. Untuk imbal hasil obligasi 10 tahun itu akan mengalami kenaikan dengan range 6,5% sampai dengan 6,75%. Untuk yang 15 tahun, imbal hasilnya berpotensi berada di 6,6% hingga 6,9%. Dan yang 20 tahun berpotensi cukup besar untuk menuju ke 7 hingga 7,25%. Hal ini berpotensi juga nih Sisil mengakibatkan bahwa akan semakin berkurangnya emiten-emiten yang ingin menerbitkan obligasi. Kenapa? Karena harus bayar kuponnya lebih tinggi Sisil. Sehingga kami melihat saham masih menjadi pilihan nomor 1 ketika ekonomi pulih. Betul, tapi juga kita tidak boleh menutup mata bahwa obligasi juga bisa menjadi
base yang bisa menguatkan Betul. portofolio kita. Begitu Sisil. Baik nih Bosku, sekian untuk pembicaraan kita mengenai market outlook 2022 dengan judul Challenging Recovery in Uncertainty. Terima kasih banyak kepada Mas Oki, Mas Ali, Bang Jo dan Paniko yang sudah membantu untuk pemaparan ini. Dan jangan lupa nih Bosku, kita ada promo yang sangat menarik hingga akhir Desember 2021 ini ada pemotongan fee untuk transaksi beli menjadi 0,1% dan transaksi jual menjadi 0,2%. Makanya segera daftar ya Bosku. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.